Lovers, kembali lagi dengan aku Syasha di segmen Viralin News. Gimana nih kabarnya? Udah lama nih nggak ngobrolin berita terkini seputar kripto. Dan nggak kerasa 2024 ini udah mau berakhir. Dan di 2024 ini banyak momen-momen penting untuk kripto. Mulai dari halving Bitcoin, ETF Bitcoin yang sudah disahkan, dan market yang lagi ijo-ijonya nih. Siapa yang udah take profit? Tulis di kolom komentar ya. Jadi kali ini kita bakal membahas perjalanan kripto di sepanjang 2024. Ada apa aja sih? Yuk check it out. Yang pertama ada halving Bitcoin. Halving Bitcoin terjadi di sekitar April 2024. Tapi apa sih halving Bitcoin itu? Nah, halving Bitcoin adalah proses pengurangan reward blok Bitcoin yang ditambang setiap 4 tahun sekali, yang akan memotong pasokan Bitcoin baru menjadi setengahnya. Halving keempat ini menjadi salah satu halving yang paling dinanti. Kenapa? Karena pengurangan reward block menjadi 3,125 BTC. Nah, dengan pengurangan ini, pasokan Bitcoin menjadi lebih langka dan memperkuat daya tarik sebagai aset deflasi. Dilihat dari halving-halving sebelumnya nih, harga Bitcoin cenderung naik secara signifikan karena tekanan pasokan yang semakin terbatas. Misalnya, pada halving Bitcoin 2020, harga Bitcoin sempat turun hampir 20%. Hal ini terjadi beberapa minggu sebelum halving, tetapi kemudian melonjak hingga mencapai ATH terbaru sekitar 6 bulan setelahnya. Nah, pada halving 2024 ini, Bitcoin telah mencapai ATH terbarunya sebesar lebih dari $100.000. Hal ini bisa terjadi karena dipengaruhi oleh halving Bitcoin 2024 dan beberapa faktor lainnya. Dan karena Bitcoin sudah mencapai lebih dari $100.000, menjadikannya aset terbesar ketujuh di dunia. Nah, pertanyaannya di 2025, apakah Bitcoin akan mencapai ATH terbaru? Tulis di kolom komentar. Peristiwa kedua ada persetujuan ETF Bitcoin Spot di AS. Pada tahun ini juga, SIC akhirnya memberikan persetujuan untuk peluncuran Exchange Trade Fund atau ETF Bitcoin Spot. Hal ini adalah langkah besar yang sudah ditunggu-tunggu oleh para investor dan pelaku industri. Persetujuan ini membuka jalan bagi para investor institusional dan individu untuk berinvestasi langsung dalam Bitcoin melalui pasar tradisional, tanpa harus membeli dan menyimpan Bitcoin itu sendiri. ETF Bitcoin Spot itu sendiri memungkinkan Bitcoin dapat diperdagangkan di bursa saham, menjadikannya Bitcoin lebih mudah diakses oleh banyak kalangan. Setelah persetujuan ini, harga Bitcoin melonjak signifikan dan mendapatkan rekor terbarunya. Ini bukan hanya minat yang meningkat, tetapi juga adanya pengaruh positif dari investor besar yang mulai melihat Bitcoin sebagai aset penting untuk diversifikasi aset. Nah, pada tahun 2024 ini menunjukkan bahwa Bitcoin dan kripto semakin diterima sebagai aset yang mainstream. Persetujuan ETF Bitcoin ini menjadi bukti nyata bahwa dunia kripto semakin matang dan semakin bisa diterima oleh pasar global. Selain ETF Bitcoin, ada juga ETF ETH dan ETF XRP. Peristiwa ketiga adalah penurunan suku bunga dari The Fed. 2024 ini menjadi tahun penuh dinamika bagi dunia kripto. Dan salah satunya momen penting terjadi di sepanjang tahun 2024, yaitu ketika The Fed akhirnya memutuskan untuk menurunkan suku bunganya setelah periode pengetatan yang cukup panjang. Keputusan ini memberi dampak yang signifikan, bukan hanya di pasar tradisional tetapi juga pasar kripto. Penurunan suku bunga ini menjadi angin segar bagi aset-aset berisiko, termasuk dengan Bitcoin dan aset kripto lainnya. Ketika suku bunga turun, biaya pinjaman menjadi lebih murah yang mendorong investor untuk mencari alternatif yang lebih menguntungkan di pasar kripto daripada menyimpan uang di bank dengan bunga yang rendah. Hal ini meningkatkan minat terhadap aset digital yang dianggap sebagai pelindung terhadap inflasi dan aset deflasi seperti Bitcoin. Selain itu, penurunan suku bunga ini juga mendorong lebih banyak perusahaan besar dan institusi untuk masuk ke ruang lingkup kripto.
mempercepat adopsi teknologi blockchain secara lebih luas. Nah, Bitcoin sebagai mother of Bitcoin merespon positif dengan lonjakan harga yang didorong oleh peningkatan minat dari investor. Nah, peristiwa selanjutnya adalah regulasi MiCA di Uni Eropa secara resmi diterapkan pada 30 Juni 2024. Ini adalah sebuah langkah besar dalam membawa stabilitas dan kapasitas hukum ke dalam ekosistem kripto yang selama ini belum diatur. MiCA atau Market in Crypto Asset Regulation adalah regulasi yang dirancang untuk mengatur berbagai aset kripto di seluruh Uni Eropa. Hal ini memberikan aturan yang lebih jelas mengenai cara perusahaan dan individu beroperasi dengan kripto. Uni Eropa menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi investor dan mengurangi resiko terkait aset digital. Pengesahan MiCA ini menjadi tonggak sejarah tidak hanya bagi Uni Eropa, tapi juga bagi industri kripto secara global. Dengan adanya regulasi ini, para pemain di industri kripto kini memiliki panduan yang lebih jelas dalam menjalankan bisnis mereka. Sekaligus memberikan kepercayaan lebih bagi investor yang sebelumnya mungkin merasa ragu karena ketidakpastian hukum. Dengan MiCA ini, Uni Eropa mengambil langkah yang lebih maju untuk menjadikan ekosistem kripto yang lebih aman, transparan, dan juga teratur, serta membuka jalan bagi pertumbuhan industri kripto yang lebih stabil di masa depan. Tahun 2024 ini dengan MiCA sebagai salah satu peristiwa penting untuk keberlangsungan industri kripto akan menjadi fondasi penting bagi dunia kripto yang lebih matang. Berita terakhir ada pemilu AS dan pengaruh Donald Trump. Pemilu AS 2024 menarik perhatian dunia, terutama dengan kembalinya Donald Trump sebagai presiden terpilih. Pengaruh Donald Trump terhadap pasar kripto tidak dapat dianggap remeh, mengingat kebijakan-kebijakan pro-teknologi dan sikapnya yang tidak terlalu restriktif terhadap inovasi seperti blockchain dan kripto di masa pemerintahannya sebelumnya. Keputusan Trump dalam kampanyenya dan beberapa langkah kebijakan ekonomi yang lebih condong mendukung kebebasan pasar membuka peluang bagi para investor kripto untuk merasa lebih optimis terhadap prospek masa depan. Contohnya seperti pembentukan DOGE, Department of Governance Efficiency dengan Elon Musk, serta isu pembebasan pajak pendapatan untuk aset kripto berbasis US, dan menggantikan ketua SIC. Dalam kampanyenya, Donald Trump berjanji untuk mendukung teknologi baru dan menciptakan iklim yang lebih ramah terhadap aset digital. Pasar kripto merespon dengan sangat positif untuk hal ini. Dan karena hal ini menyebabkan lonjakan harga Bitcoin, Ethereum, dan altcoin lainnya. Dan sebagian besar analisis pasar kripto melihat hubungan langsung antara optimisme politik dan kenaikan harga kripto. Yap, berita Donald Trump sebagai peristiwa terakhir yang dikemas oleh digitalexchange.id dan sekaligus berita penutup dalam segmen kali ini. Kira-kira peristiwa besar apa yang menjadi kesan bagi kalian nih, gengs? Jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. Bye-bye!